Oke, baik. Suara saya terdengar jelas tidak, teman-teman semuanya? Halo? Oke, karena Bu Novi dan Kak Dahana ya, narasumber kita sudah join di room kita hari ini, bisa kita mulai sekarang ya. Gak apa-apa, kita curi start sambil menunggu yang lain masuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Bu Novi dan Kak Dahana. Saya panggil Kak Dahana ya. Terpantau sudah hadir. Bisa kita langsung mulai saja Bu Novi ya. Iya, langsung bisa di-share screen mungkin, Miss. Oh ya, sebentar saya buka dulu ya, Bu Novi ya. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang kembali di pertemuan ke-7 hari ini ya. Sebenarnya hari ini kita melangsungkan pertemuan atau perkuliahan seperti biasa, tapi bedanya di sini saya kumpulkan ya dari kelas 3A, 3B, 3C, 3D, dan juga 3E ya di kelas praktisi. Saya sebutnya kelas praktisi hari ini ya. Mungkin semester 3 ini baru pernah gitu ya join di kelas praktisi yang memang konsisten saya adakan di beberapa mata kuliah per semester ajaran kemarin. Saya ajak beberapa dosen praktisi yang memiliki pengalaman langsung di lapangan agar bisa sharing ya, terutama ke teman-teman mahasiswa di KPI. Ya, di semester kemarin saya juga undang Bu Novi dan ada satu rekan juga pernah saya undang dari Ruang Guru untuk mengisi di mata kuliah PR ya, dan juga mata kuliah manajemen industri media massa. Nah, ini kali ketiga saya mengundang teman-teman praktisi untuk mengisi di mata kuliah teknik wawancara dan reportase. Seperti itu ya. Baik, sebagai pengantar dulu teman-teman semuanya, jika di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 ya, kita sudah membahas dan mendiskusikan banyak hal, baik itu dari saya dan juga dari teman-teman kelompok, dari teman-teman yang lain juga terkait dengan pentingnya wawancara ya sebagai salah satu teknik dalam mengumpulkan data yang pada akhirnya luarannya nanti adalah sebagai cara ya untuk menulis berita baik itu dicetak, televisi maupun di media massa online, termasuk juga kita sudah berbicara marwah jurnalistik dan juga marwah media itu sendiri. Nah, kali ini kita akan langsung dijelaskan ya terkait dengan praktik bagaimana menulis beritanya dari hasil wawancara yang nanti akan disampaikan oleh dosen praktisi kita yang sudah hadir, luar biasa sekali gitu ya. Selamat siang Bu Novi, saya sapa lagi. Dan Kak Dahana sudah hadir di sini. Ya, selamat siang Miss Desi. Oke, selamat siang Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Miss. Gimana Miss kabarnya? Alhamdulillah. Saya ucapkan selamat datang. Kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran Bu Novi. Jelas. Hujan soalnya sih di sini ya. Ya, di Cirebon juga terpantau mendung ini sepertinya ya. Bu Novi, saya ucapkan selamat datang kembali ya di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini sudah beralih jadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Bu Novi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Terima kasih sudah hadir kembali. Jadi teman-teman, perkenalkan ini adalah salah satu dosen praktisi kita. Beliau merupakan penulis produktif ya, 14 buku. Saking banyaknya Bu Novi ya, salah satunya yang pernah saya baca yaitu terkait dengan memoir narkoba Bu Novi. Sekarang sudah update belum jumlah bukunya Bu Novi? Terakhir memoir kabar narkoba ya,
tahun 2021. Oh ya, bukunya nggak saya kasih lihat ya. Nanti sambil saya presentasi saya perlihatkan. Oh, iya. Masih banyak lagi buku-bukunya Bu Novi. Ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya karena apa yang ditulis oleh Bu Novi di bukunya memang lebih banyak pada kajian terkait dengan PR, ya, humas, kemudian media, ya, termasuk jurnalistik gitu ya. Di sana juga banyak contoh-contohnya yang saya baca itu di buku yang berjudul Memuar Narkoba. Nah, kemudian beliau juga merupakan penulis sekaligus kontributor di media massa online dan sekaligus eks-jurnalis dari TV Borobudur Magelang. Dan ya, Bu Novi ini adalah rekan saya ya waktu S2 di manajemen komunikasi UGM gitu ya. Makanya senang sekali bisa berkolaborasi sampai saat ini ya Bu Novi. Nanti Bu Novi sendiri akan iya. Nanti Bu Novi akan sharing ke teman-teman semuanya terkait dengan ya Bu Novi, mohon maaf suaranya terputus. Oh ya. Ya, di sini jelas, Miss. Ya, sudah lumayan jelas. Barangkali kalau open cam menghambat suara Bu Novi, nggak apa-apa. Off cam juga. Ya. Nantinya Bu Novi akan sharing terkait dengan teknik penulisannya, ya, teknik penulisan berita yang merupakan nanti akan digunakan sebagai panduan teman-teman ya untuk tugas UTS. Untuk soal UTS sudah saya bagikan, jadi untuk lebih jelasnya bagaimana teknisnya ya teman-teman bisa belajar di pertemuan kita hari ini dari Bu Novinya langsung ya, yang merupakan praktisi eks-jurnalis dan juga penulis. Pastinya kalau penulis tahu nih teknisnya gitu ya, agar bisa menghasilkan karya tulisan yang sesuai dengan standar dan ideal ya, ideal dari kaidah jurnalistik itu sendiri. Seperti itu ya, Bu Novi. Baik, kemudian narasumber selanjutnya nanti setelah pemaparan dari Bu Novi ada Kak Dahana. Saya panggilnya Kak Dahana, boleh Kak? Ini suaranya tidak terdengar, Kak Hana, mohon maaf. Tidak terdengar, barangkali tidak usah pakai headset mungkin. Baik, selamat siang Kak Hana. Ya, ini sambil saya perkenalkan, barangkali Kak Hana ada kendala teknis. Masih belum terdengar. Oke, sepertinya sedang ada kendala teknis ya. Saya perkenalkan dari sini saja, Kak Dahana Punten. Jadi Kak Dahana Fitriani SE, ya, beliau adalah banyak ya pencapaian beliau ini, salah satunya mungkin yang relevan dengan kajian kita di jurnalistik. Beliau adalah wartawan di Kuningan Mas. Teman-teman mungkin familiar ya, terutama yang dari Kuningan, barangkali media Kuningan Mas menjadi salah satu konsumsi berita, konsumsi informasi untuk teman-teman semuanya. Nah, Kak Dahana ini adalah salah satu produsen informasinya ya. Beliau adalah wartawan, jurnalis, dan juga reporter juga di Kuningan Mas. Ya, selain itu beliau ini termasuk masih muda ya teman-teman semuanya, khusus Dahana ini boleh dipanggil Kak Dahana. Begitu juga dengan Bu Novi ya, jiwanya juga jiwa muda Bu Novi ini. Kak Dahana ini merupakan founder ya. Beliau menyadari bahwa marwah jurnalistik ini perlu dirawat, sehingga Kak Dahana menginisiasi ya, mendirikan media massa sendiri sebagai media independen ya, yang harapannya tidak terintervensi dengan marwah media ya yang selama ini teman-teman pelajari. Namanya kuninganoke.com, barangkali bisa dilihat gitu ya untuk website kuninganoke.com. Itu adalah media yang didirikan oleh Kak Dahana ya, beserta dengan timnya pastinya. Kemudian Kak Dahana juga profesional, aktif saat ini bekerja di BNNK ya, terlihat sesuai dengan fotonya Badan Narkotika Nasional untuk wilayah Kabupaten Kuningan sebagai humas. Nah, ini relevan ya,
Humas itu juga sangat kaitannya dengan aktivitas kepenulisan, disertai dengan pengalaman basic beliau adalah jurnalis, maka dua hal yang saling berkaitan, gitu ya. Bisa nanti teman-teman gali ilmu, gali inspirasi, ngalap berkah, ngalap ilmu, gitu ya, dari kedua narasumber yang luar biasa yang alhamdulillah sudah bersedia hadir kembali di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Bu Novi dan juga Kak Hana. Ya, nah saya harap kuliah kali ini juga spesial gitu ya, karena saya kumpulkan semuanya sekitar harusnya ada 200-an ya, dari kelas 3A, 3B, 3C, 3D, dan 3E. Ya, jadi selain ngalap ilmu hari ini, kita juga saling bersilaturahmi gitu ya. Untuk PJ sudah saya gabungkan jadi satu grup, untuk PJ-nya sendiri sudah saling bersilaturahmi satu sama lain gitu ya, teman-teman. Harusnya bisa offline, cuma sepertinya tidak muat dan tidak akan kondusif ya, karena ramai sekali, banyak ya. Oke, baik, tidak usah membuang waktu cukup banyak ya teman-teman semuanya, karena nanti insya Allah kita akan sampai pukul setengah 4 ya, kayak setengah 4 lebih gitu ya. Jadi bisa langsung dimulai saja untuk sharing pertama dari Bu Novi Husnul Khotimah, MASCL. Bu Novi, sudah tidak ada kendala terkait dengan sinyalnya, Bu Novi? Oh, enggak, Miss. Oke, saya bantu share screen dari sini ya, Bu Novi ya. Langsung? Oke. Ini dari layar saya ya? Atau dari Miss Desi? Dari saya, Bu Novi, mohon maaf. Halo? Ya? Ini dari layar saya. Punten tadi saya lupa unmute. Bagaimana Bu Novi, mau share screen sendiri atau saya bantu share screen? Saya aja biar nanti ngomongnya enak. Oke, baik. Saya stop share. Saya klaim Bu Novi dulu sebagai host ya. Belum bisa ya? Oke, sudah Bu Novi. Sudah saya klaim sebagai co-host. Oke. Ya. Ini sudah semua ya? Kita lihat semua ya? Teman-teman sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah Miss Brenda, Bu. Oke. Sudah, Alhamdulillah sudah Bu Novi. Waktu dan tempat virtual ya, saya persilahkan kepada Oke. Ya. Bisa saya langsung mulai ya? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pembukaan dulu ya. Puji syukur atas hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di sini bisa bertemu walaupun tidak secara langsung, melainkan melalui daring atau online meeting ini. Mungkin adik-adik nih ya yang ngomongnya bisa mic-nya mungkin diperhatikan ya. Yang tadi sempat menjawab salam tapi lupa matiin mic. Oke. Sudah? Baiklah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaat yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kesempatan kedua saya ya, diundang oleh Miss Desi. Sebelumnya saya
apa ya namanya ya, mengampu atau sharing lah gampangnya tentang materi handling with journalist waktu itu bagaimana kita bisa memiliki apa namanya hubungan yang baik dengan para jurnalis karena waktu itu saya masih sebagai pimpinan humas ya tahun lalu gitu dan memang saya udah pengalaman istilahnya bagaimana terutama BNN Kabupaten Kuningan dalam hal ini menyebarkan informasi melalui jurnalis atau media massa seperti itu. Nah kali ini sebenarnya ini lebih pada pecahan harus selalu bergantung pada wartawan untuk menulis berita, melainkan sebenarnya sebagai humas bisa juga nulis sendiri. Dan mungkin pengen tahu juga pengalaman saya itu sebagai wartawan itu kapan. Sebenarnya gini ya. Oke, ini nama saya. Saya sarjana komunikasi di Universitas Diponegoro, master ilmu komunikasi juga, Master of Art, tapi ya karena di UGM. Sedangkan SCL ini adalah gelar baru saya yang didapat dari SDG Academy. Kalau teman-teman atau adik-adik penasaran SDG Academy bisa searching di Google ya. Jadi SCL itu singkatan dari SDG Certified Leader. Gitu. Nah, SDG ini ya nanti bisa dicari lah adalah tujuan kebaikan untuk bumi kita ya, Sustainable Development Goals. Nah, saya memang asli Semarang. Media sosial saya @novikaira dan ini buku-buku saya juga bisa diakses di Yokastore ya untuk modelnya bisa saya kasih lihat sempat di itu juga sih ya. Oke, Zoom masih itu ya. Oke, ini ya beberapa buku saya ya yang sudah terbit. Ini yang nanti kalau ada yang ditanyakan atau ingin lebih tahu panjang lebar bisa di-sharing. Dan untuk yang bagian yang memoir ini adalah kumpulan dari artikel berita atau rilis ya. Memoir ya. Memoir ada 2 ya. Cuman sekarang saya sudah tidak aktif menulis untuk berita lagi. Nah, langsung saja. Jadi sebenarnya untuk menulis berita itu gampang-gampang susah ya. Terutama apapun sih sebenarnya gampang-gampang susah. Apa yang membuat gampang adalah karena kita praktis. Jadi karena kita terus mempraktekkan gitu. Seperti atlet, seperti siapapun gitu ya. Kalau pengen segala sesuatunya gampang itu harus mau trial and error. Jadi mencoba terus. Nah, sebenarnya nulis unsur berita itu seperti kalian, mungkin di antara kalian itu pasti pernah gibah gitu ya, atau gosip ya. Kalian tanpa sadar itu sudah melakukan pemberitaan. Gitu. Ya kan? Mesti orang pangannya dulu aja ketika kita ngobrolin orang lain gitu ya. Jadi sama aja kita memberitakan. Cuman yang jadi masalah dari gibah itu adalah ketika hal itu tidak benar dan dilepas kan gitu. Siapa yang ingin kita ceritakan kan gitu ya. Ini bayangin aja di circle kalian, di sahabat kalian pengen ngomongin misalnya dosen yang killer gitu kan ya. Oh, kalah mungkin siapa? Miss Desi kalau seandainya killer, kalaupun enggak ya yang lain lah, saya nggak kenal semuanya. Terus tentang apa? Oh, tentang mungkin ada mahasiswa yang dilempar oleh penghapus gitu. Kan itu apa topiknya? Why? Nah, why itu kenapa mahasiswa itu dilempar penghapus? Karena dia bikin kegaduhan dan bikin teman-teman yang lain nggak fokus kan gitu. Where itu di mana kan? Oh, di kelas, mungkin kelas kalian biasa apa namanya? Kuliahan gitu ya. When, kapan sih kan gitu. Kemarin misalnya kan gitu. Dan how itu lalu lebih kepada bagaimana situasi itu digambarkan. Mungkin teman-teman ada yang shock atau ada yang malah pingsan bisa jadi kan gitu. Nah, sebenarnya sesimpel itu sih kita membuat berita itu ya. Oke, ini masih sama. Jadi di mana sebenarnya cukup 5W1H ini di dalam
unsur berita. Dan memang sebenarnya nggak perlu panjang-panjang karena memang kalian hanya ingin menginformasikan kan gitu. Kalau mau panjang lagi nanti jenisnya beda lagi dan mungkin akan saya jabarkan di materi yang lain lagi. Nah, ini saya ngambil contoh dari Kompas ya. BNN RI saja yang di pusat. Oh ya, tadi saya belum menghitungkan ya, kan di Miss Desi kalau saya itu mantan jurnalis waktu saya masih kuliah semester akhir ya di TV waktu itu saya sebenarnya masih kuliah juga ya. Waktu itu di TV reporter sebagai reporter. Memang ada perbedaan ya antara TV, radio atau media online atau cetak. Cuman kalau saya sebutkan di sini mungkin terlalu panjang. Jadi hal yang hampir sama adalah bahwa seorang jurnalis harus punya di sini adalah kepenulisan itu 5W1-nya itu harus dapat dan bagaimana caranya itu harus bisa dicari gitu. Makanya kan nggak heran kalau kalian lihat jurnalis itu sampai ngerubungin narasumber sampai kayak gitu ya karena harus didapatkan itu 5W1 yang penting. Ini saya ngasih contoh adalah berita dari BNN yang cukup paling baru yang saya ambil pada tanggal 14 Juli 2022 di mana BNN tangkap puluhan tersangka peredaran narkotika, ada 3 anggota TNI dan 1 Polri ya. Ini kan cukup mencengangkan ya. Lalu gimana kita menyusunnya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Harus mengandung unsur what. Apa sih? Dulu deh, maaf ininya belum di apa namanya? Bold ya. BNN RI, atau siapanya BNN RI, apanya atau mengungkap kasus peredaran kan gitu. Kapan? Pada periode ini dan ini walaupun ketika itu nanti kapannya pun juga diulang lagi pas ini konferensi persnya kan gitu. Jadi ada unsur who, what, when, how. Nah, how itu dan atau how much. Karena kalau penangkapan itu kan unsur yang penting adalah apa namanya penyitaan ya, berapa barang bukti yang didapatkan kayak gitu. Lalu why-nya kenapa? Ya menyayangkan masa seorang penegak hukum ya kayak TNI dan Polri yang harusnya melindungi masyarakat dan mengayomi masyarakat, tapi malah mengedarkan. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 ya 5W1. Oke. Saya bisa bayangkan ya 5W1. Biasanya memang yang menjadi awalan atau teras berita yang nanti akan saya jelaskan itu unsurnya adalah siapa dan apa. Ini nanti juga yang menentukan judul. Kalau kalian dalam mungkin waktu masih zaman sekolah ya, masih SMP, SMA, kalian pasti pernah menerima pelajaran bahasa Indonesia dan itu salah satu mata pelajaran yang penting kan ya, yaitu apa namanya subjek dan predikat. Untuk membentuk suatu frase atau kalimat, nah itu kan perlu subjek, predikat. Sedangkan objek itu kan sebenarnya tambahan ya. Frase itu minimal SP, subjek predikat, sedangkan SPO itu biasanya kalimat. Nah kayak gitu. Makanya memang penting kalau kalian mungkin bahasa Indonesianya belum terlalu pinter menyusun kata, nah harus belajar lagi, selalu ada dan ada pengulangan terus kan hanya dan pengembangannya. Nah, lalu why and how-nya itu biasanya disisipkan setelahnya, ya kan? Lalu baru dilanjutkan ke yang lainnya. Seperti itu. Oke, bisa dibaca ya. Nanti kalau enggak itu tanya. Nah, apa yang membuat berita itu menarik? Saya pikir kalian sebagai generasi Z ya rata-rata. Generasi Z itu yang lahir di atas tahun 96 atau 2000-an, gantung itu. Kalian pasti bisa dikatakan udah punya sense otomatis tentang nilai berita. Karena bahkan mungkin dari kalian yang masih TK atau SD atau mungkin bayi sudah dikasih lihat dengan mainan HP kan gitu ya. Nah, itu di media sosial juga banyak gitu. Kenapa sih berita ini menarik kan gitu? Nah, itu karena ada nilai-nilai beritanya. Ini misalnya sesignifikan apa sih itu untuk banyak orang gitu kan. Misalnya tentang
gempa bumi, bencana alam, global warming, itu kan semua penting. Cuma tidak semua orang sadar ya. Orang tahu tapi tidak semua sadar. Lalu timelines itu lebih pada kebaruan atau waktunya. Semakin baru kan semakin menarik kan. Proximity adalah kedekatan, yaitu katakanlah berita kalau kalian tinggal di Cirebon ya berarti ya berita tentang daerah Cirebon kan gitu. Atau kalau seandainya pun daerah jauh, meskipun di Korea, tapi karena kalian penggemar BTS, pasti itu juga disebut proximity karena kedekatan psikis, kalian fans kan gitu. Ideologis pun juga kayak gitu, walaupun Palestina itu di Jazirah Arab, tapi karena kita sama-sama Muslim, kan kita punya empati kan terhadap penderitaan. Begitupun ini konflik misalnya kayak Ukraina, Rusia, ya kan? Itu kan bikin rame dan itu punya nilai. Prominence ini public figure ya, misalnya kayak Lesti sama Bilar, itu prominence tuh, hanya viral kan karena dia public figure. Lalu magnitude, sebenarnya kayak Lesti itu kan nggak terlalu penting ya pengaruhnya buat kita ya. Berbeda kalau seandainya politik, misalnya kebijakan BBM, nah itu kan pengaruh kan sama kita, otomatis uang saku kalian menurun kan gitu ya. Impact adalah dampak seberapa luas yang dihasilkan gitu. Unusual itu ketidakbiasaan. Ya, unusual nggak biasa, unusualness ketidakbiasaan. Jadi yang aneh-aneh, misalnya apa ya, kayak manusia anak gendruwo ini kan aneh ya. Ya yang kayak gitu lah. Yang biasanya tanpa sadar sudah kalian akses ya melalui TikTok atau yang Reels atau apapun itu. Human interest itu adalah yang berhubungan dengan manusiaan. Ya misalnya ya kayak Mbak Imbong gitu kan dia sempat ya mengeksploitasi human interest. Nah, sedangkan seks ini adalah ya karena manusia itu jenis binatang juga ya pasti ada lah biasanya berita-berita yang aneh-aneh ya kayak apa siapa Nikita Mirzani mengekspos pahanya kayak gitu. Nah, itu laku juga karena manusia itu porno ya, makanya Indonesia itu salah satu pengakses pornografi nomor 3 di dunia terbesar ya, dan IQ terendah nomor 2 se-Asia Tenggara. Berarti kan memang masih apa ya, masih perlu berpikir meningkatkan intelektualitas, dan kalian salah satu orang yang beruntung memiliki kesempatan untuk meningkatkan intelektualitas gitu ya. Karena biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang itu biasanya hal-hal yang bersifat rendah itu bisa dikendalikan. Oke, ini saya akan membahas bagaimana sih kita menulis berita kalau nggak ada bahan kan nggak mungkin. Makanya kita perlu mengetahui bagaimana cara mendapatkan bahan itu. Nah, di sini saya menjelaskan ke dalam 3 kategori. Di antaranya observasi, wawancara, dan riset data. Observasi itu biasanya kita datang langsung. Kalau misalnya kayak kalian mungkin nonton Aiman gitu ya, Aiman kan cukup terkenal ya di Kompas. Ya. Dia observasi langsung ke waktu itu awal-awal IKN. Oh, langsung ke ya. Nah, itu observasi untuk melihat keadaan di sana. Oh, ternyata masih ini internet saya unstable, masih jelas nggak ya suaranya, Miss Desi? Masih jelas, Bu Novi. Oke. Saya turut menyimak. Ya, jadi observasi betul. Langsung datang ke lokasi ya, misalnya kayak bencana alam gitu kan kita. Makanya dulu ada waktu Semeru meletus itu kan kadang wartawan harus langsung sana. Emang keadaan separah apa sih? Nah, kayak gitu. Lalu wawancara itu kita langsung ke narasumber yang berkompeten atau yang memiliki langsung hubungan dengan peristiwa. Walaupun kadang pada kenyataannya wawancara itu juga kadang nggak relevan dalam arti katakanlah Lesti Bilar KDRT yang diwawancarai PRT gitu ya. Ya ada
relevan sih, cuman nggak terlalu kan gitu. Karena Pak RT yang di daerah rumah tinggalnya. Karena apa ya? Karena sumber utamanya susah dicari, makanya akhirnya mencari alternatif-alternatif yang tidak terlalu menyambung gitu. Untuk teknisnya nanti akan dilanjutkan oleh Dana ya. Oke, riset data itu lebih kayak kita membuat investigasi, mungkin seandainya pengen meliput reformasi, kan reformasi udah lama ya. Mungkin di antara kalian ada yang baru lahir atau bahkan belum lahir. Waktu itu saya masih SD kelas 5 atau 6. Nah, itu tahun 98. Itu kan kita harus nyari sejarahnya dulu. Harus apa namanya? Membuka internet kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, ini ada namanya bahasa jurnalistik. Jadi walaupun bahasa kita sama ya Indonesia, tapi dalam kepenulisan itu beda-beda. Ketika saya menulis dalam salah satu buku saya nulis puisi kan gitu. Puisi itu harus ditentukan oleh rima atau sajak AA, BB, AAAA, BBBB gitu. Kalau AB itu pantun kan gitu. Nah, ini makanya saya tekankan pinter, harus ingat lagi pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa jurnalistik itu adalah bahasa yang nggak usah pakai, berbeda banget ya sama puisi ya, yang pakai pengantar gitu ya, pakai kiasan, bahkan pakai apa namanya majas gitu. Kalau kalian tahu majas yang lebay itu namanya majas hiperbola, ada majas apa namanya perumpamaan itu ya, banyak lah ya. Ya kayak gitu. Nah, sedangkan bahasa jurnalistik itu kalian harus jelas yang pengen disampaikan apa to the point. Kalau enggak ya orang males kan gitu. Karena mereka yang dicari bukan keindahan kata-kata, tapi informasi itu jelas didapat. Nah, makanya karakteristiknya adalah ringkas, lugas, langsung to the point, sederhana, ya kan, menggunakan kata-kata yang umum dan menghindarkan kata-kata yang mubazir. Oke. Oke, ini struktur berita ya. Jadi struktur berita itu nomor 1 pasti judul, nomor 2 adalah teras atau lead, sedangkan selanjutnya adalah isi. Ini judul berita harus nggak usah panjang lebar gitu ya. Lalu isinya detail, jadi orang tahu di mana gitu, kenapa yang tadi saya 5W1 hanya. Nah ini makanya ada formula namanya formula segitiga segitiga lagi. Piramida terbalik. Kenapa bukan segitiga? Walaupun bentuknya segitiga. Karena piramida itu 3 dimensi ya. Kalau kalian pernah belajar matematika. Kalau segitiga itu kan 2 dimensi. Ini cuma gambarnya 2 dimensi saja. Supaya apa ya? Supaya tahu sih. Kalau kalian tahu yang namanya kalimat ya, deduktif, induktif. Nah, piramida terbalik itu mengambil mengadaptasi dari deduktif. Kalimat deduktif, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalau deduktif itu adalah pokok bahasan yang ini disampaikan dalam satu alinea atau paragraf itu ada di awal. Dan itu adalah ciri dari menulis berita. Ya, berbeda kalau induktif itu di akhir. Nah, kalian juga harus tahu paragraf itu apa kan gitu ya. Sebagai mahasiswa masa nggak tahu paragraf itu apa? Paragraf adalah kumpulan dari kalimat. Nah, sedangkan kalimat adalah apa? Kumpulan dari kata kan gitu. Kata apa? Kumpulan dari huruf kan gitu. Sampai akhirnya bisa menjadi salah satu bentuk karangan yaitu adalah artikel. Dan di sini artikel pun juga nggak perlu artikel berita ya terutama ya nggak perlu panjang-panjang karena kalian intinya adalah menyampaikan peristiwa itu tadi 5W1H. Seperti itu. Nah, ini langsung saja ya contohnya. Ini saya juga ambilnya dari online. Walaupun sebenarnya dari saya juga banyak ya. Sampai saya bukukan jadi dua buku ya. Nanti kalau pengen ya bisa lah itu diakses kalau pengen penasaran saja. Kalau enggak juga cukup dari sini juga bisa. Kalau memang kurang nanti bisa
langsung saya. Ini adalah contoh ya, contoh dari situs berita saja. Ini judulnya, ya makanya disebut headline. Sebenarnya kalau dalam apa namanya media ya, headline itu lebih pada judul yang paling hot ya, tapi ini lebih pada kalau dalam struktur ini adalah lebih pada judulnya. Lalu ada deadline, date itu kan tanggal ya, ini line itu kan garis. Jadi ini kapan? Ini waktu posting atau bukan posting, lebih tepatnya disebarkan. Ya, lebih disebarkan ke media itu, ke masyarakat gitu ya. Terus ini adalah byline. Byline biasanya siapa nih? Penulisnya atau editornya. Sedangkan placeline adalah tempatnya. Dan ini kan medianya gitu. Seperti itu. Nah, lead ini kan ini ya, yang tadi saya jelaskan teras berita. Sedangkan body ya ini segini. Body itu jadi ya kayak manusia lah. Lead itu kepalanya, jadi cukup satu, tapi dia udah meliputi hal yang penting. Sedangkan body ya penjelasannya kan gitu. Makanya panjang karena katakanlah kalau dalam body manusia ya itu kan berarti mulai dari pundak ya kan, terus jantung, perut ya, lutut, kaki ya kan, jadi pundak, kaki, lutut ya, tinggal kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi kalau nggak paham bisa tanya. Apa saya kecepatan dia Miss ngomongnya Miss? Cukup Bu Novi. Semoga yang Ya? lain juga merasa cukup ya ininya, kecepatannya. Oke. Udah cukup. Itu udah bisa dibayangin. Terlalu lambat. Nggak terlalu cepat ya. Terus ini contoh menulis judul berita. Jadi sebisa mungkin dalam menulis berita itu jangan playing victim ya. Playing victim tuh maksudnya pasif. Pasif di kata tahu kan kalimat aktif, kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu ciri-cirinya ya kan. Terus subjek melakukan sesuatu. Jangan subjek dilakukan sesuatu. Makanya kan di sini contohnya Polri berlakukan, kan Polri yang melakukan tilang, bukan elektronik ditilang Polri kan gitu. Salah ya. Terus Pelindo targetkan multipurpose Labuan Bajo, bukan Labuan Bajo ditargetkan sebagai terminal oleh Pelindo. Nah, ini diingat-ingat ya. Lalu lagi nih, Jepang pertimbangkan pangkas jumlah pengunjung resmi Olimpiade. Jangan pengunjung Olimpiade dipertimbangkan Jepang. Itu orang mikirnya jadi pusing ya. Sebenarnya nggak pusing sih, cuman harus jadi mikir lama. Lalu satu lagi ada nih, Menteri Trenggono sosialisasikan inovasi. Jangan kebalik, inovasi KKP disosialisasikan. Lalu AS keluarkan, kayak gitu ya. Jadi terbiasakan adalah kalimat aktif. Inggris dekati kesepakatan, jangan kesepakatan didekati Inggris. Nah, ini contoh bentuk kalimat selalu kalimat aktif. Banyakkan berita seperti itu. Nah, ini menulis teras berita atau lead tadi yang sudah saya sampaikan, di mana di awal-awal siapa dan apanya itu di awal. Jadi setelah judul tadi Polri ngapain sih gitu ya. Oh, Polri mulai memberlakukan tilang bla bla bla. Di sini ada waktunya juga. Ini apanya gitu. Siapa? Makanya cara termudah adalah who, what, where, when, why, how. Siapa, apa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Nah, ini bentuk timeline ya, yang bisa kalian pilih salah satu. Jadi nggak ada yang salah. Yang salah adalah kalau semuanya dipakai. Gitu ya. Kalau bisa salah satunya. Salah satu modelnya adalah ini. Nah, ini menulis berita, ini kadang kalian memang perlu namanya kreativitas ya. Bagaimana suatu fakta, kalimatnya jangan sering diulangi, karena itu pasti akan membosankan dan jelek. Tapi juga jangan terlalu berlebihan, yang akhirnya jadi bohong. Gitu. Nah, kan kalian mungkin nonton judul kok nggak sama-sama isinya, ini itu kan namanya pembohongan publik. Nah, itu jangan sampai kayak gitu juga. Menulis berita, isinya itu paling nggak tambahannya usah banyak-banyak jika itu bukan berita investigasi. Jadi paling cukup 3 alinea, lead 1 paragraf atau 1 alinea, isinya 3 atau 4 gitu. Itu sudah cukup atau cukup satu halaman A4 ya. Biasanya saya nulis cukup segitu. Berbeda lagi jika nulisnya bersifat lebih panjang investigasi dan itu udah beda lagi ceritanya. Oke, untuk pola wawancaranya nanti mungkin akan disampaikan oleh Dahana saja, karena ini teknis untuk peliputan di lapangan.
Kalau saya mungkin di meja editor ya, katakanlah seperti itu lah untuk penulisannya. Walaupun sebenarnya ya tetap sih jurnalis yang harus menulis, nanti editor yang edit juga. Kalau seandainya kalian berada di redaksi suatu apa namanya media seperti itu. Oke, ini saya nggak pakai terima kasih ya. Oke, mungkin cukup sekian saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau pengen lihat portofolio saya, tadi saya juga nggak ngasih, bisa di Linktree ya, atau di Instagram saya, atau media sosial saya yang lain ini. @novihaira gitu. Temenan sama Miss Desi. Oke, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Miss Desi, silakan Miss. Baik, terima kasih Bu Novi Haira. Boleh di-follow ya teman-teman media sosialnya di LinkedIn, di Instagram, di Facebook ya. Baik, luar biasa sekali. Mungkin tadi Bu Novi sudah menjelaskan ibaratnya nih 3 mata kuliah dijadikan satu materi oleh Bu Novi ya. Ada dasar-dasar jurnalistik dipelajari juga, kemudian teknik penulisan berita dan bahasa jurnalistik ya terutama. Tadi bahasa jurnalistik sempat dibahas juga oleh Bu Novi yang alhamdulillahnya ya semester 3 ini juga belajar gitu di khusus untuk mata kuliah bahasa jurnalistik juga. Jadi bisa saling melengkapi ya. Teman-teman boleh kalau misalkan ada yang belum paham langsung ditulis saja di kolom chatroom ya dari sekarang agar nanti saat sesi diskusi agar bisa langsung dijawab gitu ya oleh kedua pemateri kita ya. Tadi saya ulangi kembali, Bu Novi sudah membahas ya terkait dengan bagaimana unsur-unsur berita, kemudian berita seperti apa yang sebenarnya layak dijadikan berita gitu ya, yang layak dibaca oleh pembaca. Ya, tadi sudah dibahas nilai-nilai beritanya. Jadi kelayakannya itu ya dilihat dari news value-nya. Ya, nggak harus semuanya. Salah satunya aja. Karena kalau misalkan teman-teman mencari berita yang mengandung semua news value ya pastinya nanti akan lama gitu ya, nggak akan jadi beritanya gitu ya. Kemudian bahasa jurnalistik tadi ya kita tidak terlepas dari secara teknis penulisan berita. Teman-teman saya rasa sudah belajar bahasa Indonesia dengan baik, dengan betul, gitu ya, kalimat aktif. Nah, itu yang nanti yang akan kalian gunakan sebagai pedoman dalam penulisan berita pastinya, gitu ya. Dan juga mengelaborasi fakta sesuai dengan sudut pandang masing-masing wartawan, ya. Jadi teman-teman punya perspektifnya sendiri sebagai seorang wartawan, ingin dibawa kemana sih pembaca kita gitu ya, agar kita mempunyai perspektif gitu yang lain daripada yang lain. Nah, ini perlu jam terbang gitu ya, pastinya terkait dengan perluasan perspektif dari sudut pandang atau perluasan perspektif dari bagaimana kita melihat suatu fakta. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung ke teknisnya oleh Kak Dahana ya. Sekali lagi jika ada pertanyaan boleh langsung ditulis ya di chat room, agar nanti saat sesi diskusi pemateri tinggal langsung jawab saja. Kak Dahana sudah tidak ada kendala teknis? Bisa mendengar suara saya? Oke, Miss Desi, saya boleh pamit dulu, nanti kembali lagi. Oh ya, silakan Bu Novi. Ya, boleh, tidak apa-apa. Kak Hana, suaranya masih belum terdengar jelas. Suaranya masih belum terdengar jelas, Kak Hana. Oh, masih di mute, Kak Hana. Oke, tadi. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman semuanya. Sepertinya Kak Hana sedang ada kendala teknis. Oke, sambil menunggu, mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait dengan soal UTS kita. Sudah saya share ya di Google Classroom. Untuk soal UTS. Oke, halo teman-teman, masih stay? Halo. Masih, Bu. Masih, Miss. Masih, Bu. Masih dong. Masih semangat ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak soal UTS? Ini saya ulangi lagi ya sambil menunggu Kak Hana. Jadi UTS-nya nanti luarannya adalah membuat berita untuk media massa online. Ya, sudah saya jelaskan berkali-kali saya rasa ya di kelas. Sudah dibentuk kelompoknya? Untuk kelompok
Oke, untuk kelompok saya serahkan ke masing-masing kelas ya, sesuai dengan ketentuan saja, 2 sampai 3 anggota per kelompok seperti itu. Dan deadline saya tunggu paling lambat 4 November untuk semua kelas. Ya, 4 November. Jadi bisa dimulai sesegera mungkin. Kenapa deadline-nya lama? Karena saya mempertimbangkan musim hujan gitu ya, barangkali teman-teman ada kendala di cuaca, narasumbernya jauh, narasumbernya ada ada halangan lain gitu ya. Jadi saya mempertimbangkan itu, maka 2 minggu semoga cukup ya waktunya untuk kalian semua. Terus topiknya bebas ya teman-teman, tidak harus yang viral ya, karena kalau misalkan harus viral, harus yang memiliki kedekatan tadi ya salah satunya. Yang viral, yang dekat ya, pasti nanti semuanya beritanya ya akan sama, itu aja ya, biar bervariasi, kalian bisa mengeksplor apapun itu yang bisa layak dijadikan berita dari event misalkan. Ya dari event, kemudian dari apalagi ya, dari isu mungkin ya, atau dari masalah ya dan lain sebagainya bisa kalian angkat sebagai berita. Oke. Kak Dahana sepertinya sudah siap. Bagaimana Kak Hana? Saya pindah ke handphone aja ya. Tadi laptopnya soalnya speakernya agak kendala. Oke, baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Jika sudah beralih ke handphone berarti udah beres ya kendala teknisnya. Ya. Baik, sudah hadir bersama kita Kak Dahana Fitriani. Ya, nanti akan membahas terkait dengan teknis wawancara ya, terutama dan apa-apa saja yang perlu kalian siapkan, kondisi di lapangan itu seperti apa ya, karena beliau ini adalah wartawan yang 2 tahun lebih sepertinya ya, bahkan saat kuliah juga beliau ini merupakan wartawan aktif ya di Kuningan Mas dan sekarang founder dari kuninganoke.com, jadi teman-teman bisa belajar banyak dari Kak Dahana. Ya, untuk soal UTS nanti kita lanjut ya di grup atau kita lanjut setelah ini. Silakan Kak Dahana Fitriani, waktu dan tempat virtual saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Dahana Fitriani, yang tadi sudah Mbak Desi jelaskan. Mungkin saya akan menambahkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Novi terkait dengan teknik wawancara. Tadi teknis penulisannya sudah dijelaskan kan, dari mulai piramida terbalik dan gaya penulisan. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan dari teknik wawancaranya. Sebenarnya masing-masing wartawan itu punya kiat-kiat sendiri gitu ya dalam membuat sebuah berita. Jadi tidak ada teknik khusus. Mungkin di sini saya akan gambarkan beberapa kiat yang bisa teman-teman praktikan dalam menulis berita. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, di sini tuh sebelum kita melakukan wawancara ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Salah satunya ialah persiapan fisik. Fisik ini dari segi kondisi tubuh atau mungkin dari dari mental juga bisa. Jangan sampai ketika kita melakukan wawancara kita sedang dalam kondisi yang tidak fit atau dalam kondisi demam panggung seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Mbak Novi katakan juga melalui riset dan data yang sudah diperoleh sebelumnya. Kalau teman-teman ingin memperoleh informasi mengenai yang lagi in sekarang yaitu KDRT kan, teman-teman bisa ngelihat dari beberapa angle. Kalau teman-teman pengen lihat nih dari sisi psikologinya, kira-kira siapa nih narasumber yang cocok buat diwawancarai, atau teman-teman pengen lihat dari segi hukumnya, mungkin kira-kira siapa nih maksudnya hukum-hukum mengenai KDRT atau dari sisi agama dan lain sebagainya. Jadi sebelum menyusun sebuah wawancara yang tadi sudah Mbak Novi jelaskan kan terkait 5W1H, terkait data, teman-teman juga perlu memilih narasumber yang kira-kira sesuai dengan isu yang mau teman-teman ambil atau informasi yang pengen teman-teman dapat dari
berita seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menemui narasumber. Nah, di sini ketika kita menemui narasumber, kita harus membuat janji terlebih dahulu kan. Jadi pastikan kalau misal narasumber yang mau kita mintai berita itu dalam apa maksudnya free gitu, tidak ada kesibukan. Kemudian sebentar. Nah, kemudian yang tak kalah penting dari wawancara narasumber adalah mempersiapkan alat-alat wawancara. Nah, seperti recorder ataupun notes ataupun kamera. Mungkin tujuannya kalau misal notes kita dapat meng-highlight informasi yang akan pertanyaan yang kita akan tanyakan atau informasi nanti akan kita dapatkan seperti itu. Kemudian alat-alat ini juga nantinya berfungsi untuk sebagai bukti gitu. Apabila misal narasumber kita menolak gitu statement yang sudah dia sampaikan. Jadi bisa dijadikan sebagai bukti seperti itu. Sebentar ini. Maaf ya tadi, ini agak terkendala di sinyal. Kita lanjut ya. Kemudian apabila tadi peralatannya sudah lengkap, kemudian kita sudah membuat janji dengan narasumber, kemudian di action-nya ya, maksudnya kita langsung ke wawancara. Nah, ketika kita wawancara kan tadi kita sudah mempersiapkan janji dengan narasumber. Jadi usahakan tepat waktu. Misal dengan narasumber janji jam 8, kita datang 15 menit sebelumnya. Soalnya ada beberapa narasumber, contohnya pejabat itu tidak bisa menunggu lama gitu. Jadi kalau misal kita nanti telat, mereka nggak akan nunggu kita gitu. Mereka langsung karena mereka punya kesibukan sendiri seperti itu. Kemudian selain tepat waktu, dari segi penampilan juga harus diperhatikan ya. Kalau misal kita bertemu dengan pejabat, usahakan dengan akademisi, ya, mereka kan bertemu kita sudah memakai jas atau safari gitu. Kita kan tidak mungkin menemuinya dengan pakaian seperti celana jeans atau kaos aja gitu. Jadi usahakan memakai batik atau kemeja gitu, kecuali ketika kita harus wawancara ke bencana atau misal investigasi, itu kita boleh menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian saat bertemu narasumber, jangan lupa untuk perkenalkan diri, mungkin kalau misal tujuannya, kalau misal dari media bisa dijelaskan dari media mana gitu. Atau misal untuk keperluan tugas bisa dijelaskan dari universitas mana, pokoknya harus ada perkenalan terlebih dahulu. Dan kemudian dari segi pertanyaan, betul tadi yang sudah Mbak Novi sampaikan, to the point, lugas, pertanyaan-pertanyaan yang langsung ke intinya. Kecuali kalau memang teman-teman memang sudah dipersilahkan memiliki waktu yang banyak gitu dengan narasumbernya, itu teman-teman boleh menanyakan kabar terlebih dahulu, atau misal kesibukannya apa, hobinya apa, untuk mendekatkan diri dengan narasumber agar nantinya narasumber merasa dekat sehingga informasi yang kita pintai itu bisa mengalir gitu, karena merasa sudah dekat atau sudah menganggap kita itu sudah sebagai teman seperti itu. Kemudian ada beberapa di wawancara yang mungkin jangan dilakukan atau tidak boleh dilakukan, yaitu jangan melakukan wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya itu bersifat interrogatif seperti itu. Jadi karena tadi kan di awal sudah kita persiapkan data atau riset, jadi usahakan nanti ketika kita menanyakan pertanyaan itu dengan data gitu, tidak dengan pertanyaan-pertanyaan yang interrogatif. Nantinya itu akan ada perbandingan sehingga bisa kita dapat narasumber itu jika tidak sesuai bisa membantah ataupun menyela. Kemudian dalam wawancara juga usahakan tidak menggurui, karena beberapa narasumber kan ketika kita
menyampaikan pertanyaan terus kesannya menggurui atau misal kita sudah tahu gitu, paling narasumber nanti akan maksudnya akan tidak bisa memberikan informasi yang kita inginkan seperti itu. Karena kan kalau misal teman-teman sudah tahu, mungkin kenapa harus menanyakan kepada saya. Saya pernah menemukan beberapa narasumber yang seperti itu gitu. Kemudian apapun yang keluar dari si pewawancara kita, itu kita tulis, kita catat, kita tulis saja, soalnya maksudnya benar atau salah itu kita kembalikan kepada pembaca gitu, atau pembaca berita seperti itu. Karena ketika kita menulis sebuah berita yang bisa membenarkan atau menyalahkan, itu hanyalah si pembaca, atau mungkin kalau misal dalam kasus-kasus tertentu yang bisa mengatakan itu benar atau salah, yaitu pihak hukum itu sendiri gitu. Jadi apapun yang disampaikan oleh narasumber, baik itu salah ataupun benar, kita di sini tugasnya hanya menulis dan menyampaikan. Seperti itu. Kemudian di wawancara itu juga ketika sudah selesai, mungkin bisa mengucapkan terima kasih atau meminta kontak personnya, barangkali nanti ada berita-berita yang kurang atau informasi-informasi yang kurang, nanti bisa dihubungi kembali seperti itu. Nah, mungkin ketika di lapangan ada beberapa kendala yang saya dapatkan gitu ya. Kalau misal di Kuningan seperti itu. Biasanya kendalanya itu terkait untuk wartawan baru itu agak kesulitan untuk menemukan jaringan, atau misal pakarnya tuh itu saja gitu, terkait dengan masalah politik, misal kita bertemunya dengan orang itu lagi, bisa terkait dengan masalah psikologi atau apapun, karena di daerah kan ruang lingkupnya lebih kecil dibandingkan kota yang besar seperti itu. Jadi kalau misal kita ingin menjadi wartawan gitu atau wartawan baru, kita sebisa mungkin untuk mencari jaringan seluas-luasnya atau mencari relasi yang sebanyak-banyaknya, karena kan untuk membuat sebuah berita tuh diperlukan sumber-sumber atau narasumber-narasumber yang memang banyak ya, yang beragam seperti itu. Kemudian kalau misal di lapangan, terutama di media harian itu kan dituntut setiap hari itu harus ada berita. Nah, agak kesulitan seperti yang Mbak Nopi jelaskan tadi, ketika kita harus meliput di tempat-tempat yang memang jauh gitu, pedalaman, apalagi situasi cuaca sedang hujan, atau misal kendala cuaca atau sinyal dan sebagainya. Kemudian kendalanya lagi itu kalau misal di lapangan, jadi wartawan kan stigmanya lumayan di daerah terutama kan, stigma di masyarakat itu cukup kurang gitu, cukup kurang bagus kepada wartawan. Entah itu karena wartawan yang di masa lalu mungkin kalau misal kita ingin memberitakan pasti ada ada trust issue gitu kepada wartawan. Nah, itu mungkin kendalanya, makanya kita pentingnya di awal kita memperkenalkan diri dari media mana kita berasal, dari mana, siapa kita gitu. Karena kan stigma-stigma di masyarakat terhadap wartawan juga terutama di daerah itu kurang bagus. Beda halnya ketika sudah di kota-kota besar gitu. Mereka sudah pada paham lah mengenai wartawan, kalau tidak semua wartawan memiliki stigma yang buruk seperti itu. Kemudian mungkin itu nanti bisa dilanjutkan di pertanyaan barangkali Mbak Desi terkait dengan wawancara gitu di lapangan. Oke, baik. Sudah cukup dari Dahana. Oke, terima kasih Kak Dahana untuk sharingnya ya terkait dengan persiapan dan sampai pelaksanaan wawancara ya. Sekilas tadi, jika sebelumnya saya menjelaskan teori, maka dilengkapi oleh bagaimana kondisi di lapangan oleh Kak Hana, termasuk juga tadi ya terkait kendala juga, ternyata stigma wartawan itu sangat berpengaruh gitu ya teman-teman semuanya, makanya ini pentingnya pendekatan teman-teman. Jika memang suatu saat nanti ingin mengiklarkan dirinya sebagai seorang
diri kalian sebagai seorang jurnalis gitu ya, maka tetaplah kembali kepada marwah jurnalis gitu ya, bagaimana kalian nge-branding diri kalian gitu ya, agar stigma-stigma negatif terkait dengan beberapa oknum mungkin ya disebutnya ya, oknum wartawan, karena tidak semuanya seperti itu gitu ya, Iya. semuanya melakukan beberapa apa ya kesalahan kaprah gitu ya, salah kaprah dari sisi wartawan. Kita sudah bahas juga gitu ya, dari jurnalisme uang, amplop jurnalis, mungkin ada juga yang seperti itu di lapangan gitu ya. Makanya penting untuk teman-teman kembali kepada marwah ideal dari jurnalis gitu ya. Baik, teman-teman, kedua narasumber kita, baik Bu Novi dan juga Kak Dahana sudah menyampaikan materi sekaligus sharing ya. Barangkali akan dielaborasi dari pertanyaan-pertanyaan, boleh banget silahkan 3 penanya pertama ya, kali ini saya sebagai moderator merasakan gitu ya, menunggu pertanyaan. Silahkan teman-teman boleh disampaikan secara langsung. 3 penanya terbaik akan saya kasih reward ya dari saya, Bu Novi dan Kak Hana ya, dari narasumber. 3 penanya terbaik akan saya kasih reward. Rewardnya ini romantis ya teman-teman semuanya. Silakan ditunggu ya. Boleh langsung, boleh lewat chatroom. Silakan. Oh ini, izin bertanya, Eki siluman kucingnya. Aduh Eki disuruh ganti rename namanya. Silakan Eki, speak up Eki. Jangan lewat chat ya. Muhammad Rizky Fajar, KPI 3E. Oke, baik. Saya bacakan dulu dari Kiki kali ya, yang pertama menyampaikan di kolom chatroom. Kiki, KPI 3B, mengenai penulisan berita, bagaimana cara menulis kutipan dalam teks berita. Terima kasih. Boleh disampaikan mungkin dari teknik penulisan, berarti Bu Novi ya. Bu Novi masih hadir bersama kami? Ya. Ya, barangkali bisa di... Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan Dana. Jadi sebenarnya ya tadi nggak saya sampaikan juga, intinya itu kita bisa pakai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung ya. Kalau kalimat tidak langsung yang jelas tanda apostrof, tahu kan apostrof yang koma 2 di atas itu nggak perlu karena dia tidak langsung. Jadi bahwa bla 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 bla. Tapi kalau seandainya dikatakan oleh kepala BNN RI, nah itu nanti pakai tanda petik, berarti itu kalimat langsung. Saya menyayangkan bahwa ada oknum yang, nah itu berarti kutipan secara langsung gitu ya. Mungkin itu kan maksudnya kutipan langsung dan tidak langsung. Ya kalau kalian mungkin ada yang hobi nulis cerpen atau novel, mungkin akan lebih akrab dengan kalimat kutipan langsung ya. Ujarnya, pungkasnya, katanya, nah itu berarti yang biasanya dikasih tanda itu adalah kutipan secara langsung kan gitu ya. Teknis sih itu memang bisa sambil nyari-nyari gitu. Cuman akan aneh kalau seandainya kutipan secara langsung itu banyak ditulis, nanti jadi inti beritanya nggak banyak, nggak tersampaikan gitu. Jadi sebisa mungkin ya secukupnya, katakanlah dia cukup dalam artikel itu kalian pengen naruh maksimal ya, ini saran saya maksimal 3 narasumber, karena kalau udah lebih dari 3 itu ruwet, pusing yang bacanya. Jadi ya setiap narasumber minimal 1 gitu. Jadi jangan semua narasumber mengatakan pakai kutipan langsung semua, itu ceritanya udah beda lagi. Gitu sih kalau dari saya. Makasih, Miss. Oke, terima kasih Bu Novi. Barangkali dari Kak Dahana bersedia untuk menambah. Iya Mbak, sama kayak Mbak Novi, sebenarnya di beberapa kali berita sering saya temui kalau misal ada beberapa wartawan yang salah di kalimat langsung ataupun tidak langsung. Kadang kan kalau misal seperti contoh artikel dikatakan Bupati Kuningan, misalkan itu kan kalimatnya kalimat tidak langsung karena dikatakan. Nah kalau misal kalimat langsung kan langsung kepada tanda petik seperti kondisi Kuningan saat ini bla 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 bla, misal ungkap Bupati Kuningan. Nah itu kan kalimat langsung. Ada beberapa yang memang menggunakan kata di awalnya seperti dikatakan oleh Bupati Kuningan
dengan tanda petik lalu di akhirnya tetap memakai kata ungkap bupati seperti itu. Ada yang menggunakan gabungan, tapi dalam penulisan berita itu kita hanya boleh menggunakan salah satu kalimat langsung ataupun tidak langsung. Di awal seperti menggunakan kata dikatakan, disebutkan, atau misal kayak Bupati Kuningan menyampaikan gitu. Maksudnya kalau misal untuk tanda petik pasti di akhirnya kalau kalimat langsung di akhirnya pasti diakhiri oleh ujar bupati atau ungkap bupati gitu di akhirnya, seperti itu Bu. Oke, baik Kak Dahana. Berarti kalau misalkan nama si penyampai ya, nama dari penyampainya itu sudah disebutkan di awal, misalkan di bawahnya lagi ada penambahan kutipan langsung, berarti boleh ujarnya gitu ya. Iya, ujarnya seperti itu. Ya, Ungkapnya. Pengulangan gitu, karena bagaimanapun juga menulis berita juga harus bisa seefektif mungkin seperti itu ya, agar tidak terjadi pengulangan. Mungkin menambahkan pertanyaan ya, kira-kira idealnya berapa nih untuk kutipan langsung ya, terutama idealnya berapa kita harus menyantumkan statement berupa kutipan langsung, terutama untuk di berita online. Bu Novi atau Kak Dahana dulu mungkin. Kalau misal saya biasanya, Mbak, kalau misal di awal menuliskan gambaran dari acara tersebut, misal yang saya wawancarai ketua panitia dari acara tersebut misalnya. Kemudian di tengah tuh tujuannya biasanya tiga kutipan biasanya saya kalau membuat artikel. Nah, baru di akhir itu berisi harapan atau kedepannya seperti apa, seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Sebetulnya tidak ada standar khusus gitu ya? Tidak ada standar khusus. Disesuaikan dengan kebutuhan berita saja gitu. Yang penting informasinya sampai gitu ke pembaca seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi dan Kak Hana. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya seperti membacakan. Ibu izin bertanya. Oke, boleh mau speak up, Fahrudin Al-Kafi ya? Iya Pak, Jadi, iya Bu. Silakan boleh, langsung saja. Izin bertanya sebelumnya kepada Teh Dahana mengenai tentang tadi dijelaskan bahwa seseorang pewawancara ya itu tidak boleh yang namanya menggurui. Nah, kita kan mengetahui ya seorang jurnalis itu kan netral ya, dan ada yang namanya editor setelah kita wawancara gitu. Nah, bagaimana jika tanggapannya mengenai tentang seorang narasumber yang dia tuh kayak melencengkan sebuah fakta yang dia sampaikan, padahal itu bukan gimana ya ngomongnya. Jadi gini loh, seorang narasumber itu memberikan informasi yang salah gitu. Bahkan sampai editor pun ini salah, ini bukan kayak begini gitu. Nah, bagaimana seorang tanggapan kita sebagai seorang wartawan mengikuti narasumbernya atau mengikuti editornya gitu. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh langsung dijawab, Pak Hana. Iya, Mbak, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau misal kita sebagai jurnalis itu hanya menyampaikan gitu ya Mas ya. Jadi yang menentukan salah atau benarnya itu adalah pembaca seperti itu. Jadi misal tanggapan dari Lesti misal tuh mengenai KDRT itu benar. Nah, tugas jurnalis hanya menyampaikan kalau misal tanggapan Lesti kalau misal KDRT itu nggak ada masalah gitu dengan itu. Nah, urusan misal yang menganggap itu salah atau benar itu pembaca, kalau enggak untuk kasus-kasus tertentu mungkin penegak hukum yang memang berkewenangan untuk membenarkan atau menyalahkan sebuah berita. Karena kan kalau jurnalis tugasnya hanya menyampaikan. Kemudian yang saya sebut menggurui tadi itu maksudnya ketika kita menanyakan gitu, tapi kita menanyakannya kayak kan seharusnya gini loh Pak, misal tuh bla 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 bla. Wah, kalau misal kamu sudah tahu, kenapa kamu harus tanya saya? Mungkin nanti dari narasumber kayak gitu. Nah, usahakan kita tuh kan, kita di sini yang memang membutuhkan informasi dari si narasumber ya, yang pemilik informasi. Ya, usahakan di sini kita memang berperilaku senyaman mungkin gitu, agar informasi yang ingin kita dapatkan dari si narasumber ini bisa
kita dapatkan seperti itu. Jadi konteks menggurui di sini mungkin lebih kepada kalau misal bahasa anak mudanya sekarang tuh, kalaupun kita emang ingin menyampaikan, kita berdasarkan data gitu, bukan berdasarkan seperti enggak Pak, menurut pengalaman saya itu ini salah gitu. Nah, yang kayak gitu yang tidak dibenarkan. Jadi pentingnya teman-teman menyiapkan data itu untuk itu. Jadi ketika nanti teman-teman di lapangan wawancara tuh, teman-teman kesannya tidak menggurui karena teman-teman berbicara berdasarkan data dan fakta di lapangan. Seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Kak Dahana ya. Mungkin saya juga ingin sharing jadinya ya. Kita kan sudah belajar sebenarnya hak embargo seperti itu ya. Hak embargo mungkin Kak Hana, Bu Novi itu tahu gitu ya. Embargo. Jadi misalkan ada situasi di mana kita sudah mewawancari narasumber dan narasumber bilang untuk statement saya ini di up-nya besok aja gitu ya, karena masih menunggu keputusan hakim misalkan gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan hak embargo kalau misalkan memang harus menerbitkan pada saat itu juga karena dikejar deadline. Tapi dengan catatan di naskah berita kalian ya ditulis bahwa apa yang disampaikan oleh narasumber ini masih dalam tahap penyidikan atau masih dalam tahap rekonstruksi dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan besokannya ternyata statement yang sebelumnya dikatakan narasumber ini ternyata salah, gimana dong? Ya nggak masalah gitu ya. Itulah embargo gitu ya, hak embargo namanya gitu. Dikejar deadline gitu ya, pembatasan oleh narasumber, kita bisa menggunakan hak tersebut gitu. Gitu ya. Oke. Semoga bisa menjawab ya, itu penambahan dari saya gitu ya. Fahrudin Al-Kafi sudah jelas? Oke. Sudah, Miss. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selanjutnya kita dari kelas lain ya. Tadi 3B sudah 2 anak, sekarang 3E dari Muhammad Rizky Fajar. Cara mendapatkan rasa crush dari narasumber itu apa saja? Ini dari Bu Novi dulu. Boleh, Bu Novi. Ini kalau trust itu ya, Bu Novi. Ini nih. Bu Novi mohon maaf belum di unmute. Iya. Tadi pertanyaan apa, mesti ulang, Miss? Dari Eki ya, cara mendapatkan rasa trust dari narasumber itu apa saja ya? Ini narasumber yang memiliki trust issue terutama. Ini teknis ya, sebenarnya masuk ke Dana, tapi saya bisa jawab karena ya pengalaman aja. Sebenarnya intinya itu kewartawanan kalian, kita itu valid nggak gitu. Sebenarnya dengan kartu persnya itu dari media mana kan gitu. Sesimpel itu sebenarnya, sederhana itu. Karena sebenarnya kan dengan posisi saya dulu sebagai wartawan dan sekaligus sebagai umat jadi tahu gitu. Pernah dulu ini sharing aja di BNN itu pernah ngadain pentas seni yang mendatangkan artis ibu kota. Nah, di situ wartawan banyak datang. Cuman ya itu wartawan kan macam-macam. Jadi ada wartawan yang memang benar dari media yang jelas gitu. Ada yang memang wartawan abal-abal. Cuman bawa kartu pers tapi ketika dicari pusing beritanya. Ya untuk mendapatkan kepercayaan itu adalah kartu pers kamu itu atau wartawan tertentu itu ya memang ada medianya, dan ketika dicocokkan searching gitu kan di Google gampang kan. Itu kan kelebihan internet, jadi kita bisa mengkonfirmasi kebohongan orang lain gitu. Beda kalau zaman dulu kan dia bilang dari media cetak itu, tapi memang medianya. Jadi nomor 1 adalah itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tidak minta bayaran. Beda ya antara minta bayaran sama dikasih amplop, itu beda. Ini semua tergantung dari medianya. Ada media yang benar-benar idealis, yang tidak boleh wartawannya menerima amplop. Tapi ada yang nggak masalah selama narasumbernya tidak tidak keberatan gitu, dengan sukarela masa dikasih nggak mau kan gitu. Ya. Itu salah satunya itu. Jadi minta gitu ya. Bukan sama minta itu kan beda. Itu yang kedua. Yang ketiga ya penampilannya
jangan kayak nggak wartawan. Misalnya kalian wartawan tapi penampilannya kayak intel yang nyamar jadi preman, kan itu masih ini wartawan apa sih kan itu. Jadi secara penampilan dimanapun, mau wartawan mau marketing harus menunjukkan gitu kalau kalian memang layak gitu. Apalagi ya paling itu sih. Mungkin kalau Dana mau ngasih tambahan, intinya sebisa mungkin tuh kalian menganggap narasumber menganggap kalian itu orang yang asik gitu, orang yang nyaman dan orang enggak bikin mengancam gitu kan. Kadang juga wartawan itu ngeri kan, kalau kalian tahu peristiwa Lady Di atau Lady Diana, mungkin kalian belum lahir waktu itu, saya masih SD. Dia meninggal itu kan karena dikejar-kejar wartawan. Itu karena wartawan sudah sangat mengancam kan gitu. Nah, itu jangan sampai segitu juga sih. Walaupun bukan berarti jadi wartawan terus kalian kalem gitu ya. Gimana kalian mau dapat berita kalau kalian cuman kalem-kalem aja. Kalian harus agresif, harus ngejar gitu. Cuman jangan sampai mengganggu privasi dan bikin orang nggak nyaman. Harus tahu diri lah. Pada intinya itu sih. Itu sih, Miss. Dari saya. Oke. Terima kasih Bu Novi. Dari Kahananya, barangkali ada tips di lapangan? Iya, benar yang dikatakan Mbak Novi, semuanya udah terjawab sih sebenarnya. Cuman saya sedikit menambahkan aja, kalau memang sebenarnya kan kalau di media itu kan yang dijual tuh kepercayaan ya. Jadi segimana mungkin kita sebagai wartawan itu harus benar-benar menjaga kepercayaan publik, karena sekali saja kita misal tidak idealis atau misal orientasinya pada uang gitu, maksudnya kepercayaan masyarakat itu susah untuk dibangun kembali. Nah, beruntungnya wartawan memang yang sudah mendapatkan media yang sudah bekerja gitu di media yang cukup besar kan, berarti ada kepercayaan publik yang besar gitu pada media tersebut. Jadi kita sebagai wartawan juga harus menjaga kepercayaan publik juga dengan memberitakan berita yang sebenar-benarnya dan tidak menerima menerima suap atau apapun gitu. Jadi integritasnya harus tetap dijaga sebagai wartawan. Karena ini kan yang kita jual itu kepercayaan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Novi dan Kak Dahana. Berarti betul ya, untuk menciptakan trust itu ya dimulai dari penampilan diri sendiri, itu yang paling dasar ya. Dan apalagi kalau misalkan sudah di bawah naungan media besar ya, pasti harus punya kesadaran bahwa kita bukan hanya membawa nama diri kita sendiri ya, tapi juga membawa nama media gitu ya di hadapan masyarakat. Oke, thank you Bu Novi dan Kak Dahana. Kita lanjut ya, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, mungkin saya akan pilihkan yang relevan dari tadi saya menemukan pertanyaan yang menarik gitu ya. Oke, ini dari Adisa Zikrina ya, 3D. Jika dalam menulis suatu berita adanya kekurangan dalam unsur berita tersebut yang tadi 5W1H ya, apakah masih bisa dibilang itu suatu berita berkualitas atau dipertanyakan kualitasnya kalau kurang unsur berita? Mungkin boleh dari Kak Dahana dulu. Barangkali Bu Novi sudah sibuk ya. Silakan Kak Dahana. Sebenarnya kalau misal dalam berita itu kondisional ya Mbak ya, maksudnya kira-kira nih yang kan awalnya tuh yang kita highlight-nya itu pengen dari apanya dulu nih, yang kita lihat angle-nya itu kan dari mana dulu nih, bagusnya itu 5W1H ada gitu, tapi ketika mungkin di lapangan informasi yang kita dapatkan mungkin tidak 5W1H, tapi inti dari informasi yang kita dapat itu maksudnya inti dari masalah yang kita ingin beritakan itu udah ada semua gitu. Jadi menurut saya itu tidak apa-apa sih Mbak. Soalnya ketika menulis berita itu kondisional gitu, sesuai dengan informasi yang kita dapat. Seperti itu Mbak. Terus kemudian di awal pentingnya ketika kita meminta kontak person dari si narasumbernya, nanti barangkali ketika dalam penulisan berita ada yang kita rasa kurang tuh kita bisa menanyakan kembali ke narasumber, seperti itu Mbak. Mungkin barangkali dari Mbak Novi ada tambahan. Setuju aja sih sama Anda, karena emang ya sebisa mungkin 5W1H.
jangan berarti tidak ada terus excuse, kan yang penting jadi berita. Gimana pun harus ketidakadaannya itu bukan menjadi excuse gitu, karena memang kalau pengen berkualitas ya sebisa mungkin unsur 5W1H itu ada. Itu sih. Tapi kalaupun memang itu nggak ada, berarti berita harus bisa ditutupi dengan kelebihan yang lain kan. Kalau itu memang kurang. Jadi ya tergantung beritanya seberat apa. Kalau memang berat nggak ada salah satu unsur ya berarti ya dimaafkan. Tapi kalau berita ringan, nilai beritanya biasa gitu nggak ada ya berarti kan dipertanyakan wartawan gitu atau yang mencari informasi itu kan harus ada. Silakan balik ke Miss Desi. Oke, terima kasih Kak Dahana, Bu Novi. Jadi idealnya memang harus ada gitu ya. Cuma memang ada jenis berita seperti breaking news ya yang memang harus dikejar kecepatan biasanya 4W tanpa how itu biasanya sudah cukup ya. Apalagi berita-berita breaking news dari detik.com yang dia memang medianya itu mengklaim harus bisa diberitakan detik itu juga gitu ya. Detik.com itu biasanya jenis-jenis berita breaking news ya 5W itu cukup, tidak pakai how. Jadi tergantung jenis beritanya. Saya rasa di era digital sekarang ini ya, apalagi untuk mengejar narasumber untuk melengkapi unsur-unsur berita ini bukan hal atau sesuatu yang sulit gitu ya. Tentu kita juga akan mempertimbangkan kelengkapan berita karena tidak mau kalah gitu istilahnya gitu ya dengan pemberitaan dari media lain, dari jurnalis lain gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ya masih ada sisa waktu. Saya akan bacakan lagi berita yang berita. Jadi berasa reporter saya ya. Akan membacakan chat yang lain dari Gilang Syahrul Kolbi dari 3D lagi ya. Izin bertanya, untuk teks berita itu perbandingan kutipan sama isi berita itu berapa persen? Apakah isi berita harus lebih banyak dari kutipan atau sebaliknya atau harus imbang? Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi barangkali dari Bu Novi karena terkait dengan teknik penulisan. Harusnya kan tadi saya sudah jelaskan ya, tapi nggak apa saya ulangi lagi. Sebenarnya ada baiknya itu ada, tapi jangan kebanyakan. Karena kita nggak lagi bikin skenario. Beda ya, ada tulisan itu kan ada yang skenario, itu yang benar-benar semuanya adalah kalimat langsung ya kan. Itu hampir kebanyakan lah 90%. Nah, ini kebalikan, kalau kita nulis berita berarti 90%-nya adalah narasi, 10%-nya adalah kutipan. Lebih itu merasa penting ya 20% lah kutipan. Ini menurut saya ya, sebenarnya nggak ada patokan khusus. Patokan khususnya ada, patokan yang pasti adalah enak dibaca sama pembaca, itu yang pasti. Jadi kalau menurut saya yang enak dibaca adalah 20% kutipan langsung, maksimal 20%. Sisanya adalah narasi. Jadi pinter-pinternya wartawan untuk mengemas kembali informasi yang sudah dia dapatkan. Mengemas kembali itu beda ya dengan menambah-nambahi dengan opininya, itu bahaya ya. Kalian bisa kena somasi ya dari narasumber. Aku kan nggak ngomong kayak gini, kok kamu bisa nulis kayak gini kan? Jadi ya 10-20% dari seluruhan artikel, satu artikel itu sih. Ya 10-20% untuk kutipan langsungnya ya, Bu Novi ya. Yes. Oke, bisa diperkirakan sendiri ya oleh teman-teman semuanya karena ini kembali lagi ya, biasanya setiap wartawan punya preferensinya sendiri untuk meletakkan berapa persen kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, tapi idealnya ya jangan kebanyakan ya kutipan langsungnya. Kalau dari Dahana sendiri punya pengalaman Kak Hana terkait dengan penyantuman kutipan langsung dan kutipan tidak langsung? Sama sih seperti Mbak Novi, sebenarnya wartawan tuh pinter-pinter gimana kita membuat berita yang memang enak dibaca gitu oleh pembaca. Kadang ukuran paragraf aja tuh mempengaruhi, karena kan kalau misal kita nggak pakai paragraf, misal tulisannya misal kutipan isinya misal 10 baris gitu kan, kadang pembaca juga bosan bacanya gitu kan. Jadi pintar-pintar kita bagaimana
berita yang kita buat itu nyaman gitu dan nggak ngebosenin buat dibaca. Gitu sih Mbak. Kalau misal untuk kutipan dan enggaknya, mungkin sama kayak Mbak Nopi 10 atau sampai 20%. Jadi nggak ada patokan khusus, tapi yang paling penting itu gimana caranya kita membuat pembaca itu tidak bosan atau nyaman membaca artikel yang udah kita buat seperti itu. Oke, biasanya kalau dari wartawan sudah ditentukan persentase kutipan seperti itu, ada kemungkinan perubahan nggak ketika sudah sampai di meja redaksi? Mungkin dari Dahana ya. Kalau misal aku sih perubahannya paling di paragraf sih Mbak. Kadang kan kalau misal kutipannya terlalu panjang itu paragrafnya bisa sampai beberapa baris itu atau beberapa kata. Biasanya dari tim redaktur itu dipersingkat lagi gitu supaya pembacanya nggak bosan gitu membaca artikelnya. Seperti itu paling Mbak. Oke, berarti memang lebih kepada editing teknisnya ya di paragraf. Oke, terima kasih untuk Bu Novi dan Kak Hana. Kita lanjut pertanyaan terakhir ya, barangkali dari Lina Maulidiah dari 3C. Ya, izin bertanya, misalkan ada berita konflik yang terjadi pada public figure, ya, dan isunya itu lebih mendorong ke hal negatif atau tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh si public figure tersebut. Nah, sehingga menyebabkan rasa ketidaknyamanan. Lalu bagaimana seorang jurnalis menghadapi hal tersebut? Dan biasanya siapakah yang menangani kejadian tersebut? Nah, ini pertanyaannya lengkapnya. Ada berita konflik. Silakan, mungkin dari gantian, Dahana dulu ya, boleh. Silakan, boleh Kak Hana menghadapi situasi seperti ini. Mungkin ketika di lapangan juga banyak terjadi kasus yang seperti itu sih Mbak. Ketika saya misal menulis berita, salah satu pejabat itu tidak terima dengan statement yang yang telah saya tulis misal berita seperti itu. Tapi balik lagi tadi peralatan ketika kita wawancara, salah satunya kan ada recorder sama kamera. Nah itu juga bisa dijadikan bukti misal kalau ternyata itu benar-benar statement yang dia sampaikan saat itu seperti itu. Kemudian kalau misal yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan itu biasanya redaktur atau editor. Karena kan kalau wartawan itu misal kita ke lapangan membuat berita, nanti redaktur yang menentukan apakah berita ini layak untuk diterbitkan atau enggak, itu adanya di redaktur. Jadi yang bertanggung jawab atas perilisan berita itu biasanya redaktur dalam suatu media tuh. Itu Mbak. Oke, terima kasih. Dilanjutkan Bu Novi barangkali. Langsung saja Bu Novi. Barangkali pernah menghadapi situasi seperti ini Bu Novi? Oke, sepertinya sinyalnya Bu Novi sedang roaming ini ya. Baik, mungkin itu ya tadi yang disampaikan oleh Kak Dahana ya. Jadi pada dasarnya ya seorang jurnalis ini pastinya ya biasanya kalau dicetak itu akan ditentukan ya oleh redaksinya, akan menggali informasi apa ya, kemudian pada akhirnya juga akan diputuskan kembali oleh redaktur apakah berita itu layak atau tidak untuk diterbitkan. Harusnya ketika narasumber ini merasa tidak mengalami hal tersebut ya, dan itu adalah suatu kenyataan, kan berarti itu fakta gitu ya, suatu fakta, media bisa memediasi untuk menyampaikan kepada publik bahwa informasi yang selama ini beredar itu adalah dinilai tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang ada yang dialami oleh narasumbernya gitu. Jadi banyak hal gitu ya, kita nggak harus mengulik terkait dengan isunya gitu, tapi media ini bisa menjadi mediasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh si narasumber jika memang narasumber ini merasa tidak nyaman dan menyangkal terhadap apa yang selama ini diisukan oleh publik. Nah, kan bisa diambil dari angle yang seperti itu. Gitu ya. Jadi pintar-pintarnya seorang jurnalis sebetulnya ya dalam mengemas isi berita dan nggak harus sesuai dengan perspektif pada umumnya gitu ya. Oke, waktu yang tersisa mungkin dari beberapa penanya tadi yang masuk ada yang kurang puas atau mungkin ada hal yang ingin ditambahkan, boleh silakan. Ada nggak dari tadi ya yang bertanya itu Kiki Kurniawan? Masih di room tidak? Masih, Miss. Bagaimana Kiki Kurniawan? Sudah cukup? Mungkin cukup, Miss. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih kembali Kiki. Kemudian dari Eki, Ya, Miss. sudah cukup atau ada tambahan lagi? Nah, sudah, Miss. Cukup, Miss. Cukup, baik. Terus tadi lagi ya. Oh, ini ada satu pertanyaan yang terlewat, mohon maaf ya. Boleh ini sisa waktu kita sampai 15.40. Milkiah 3E ya. Bagaimana cara kita dalam membedakan bahasa dalam pembuatan artikel berita dengan artikel jenis opini? Apakah unsur-unsurnya sama atau ada perbedaan? Silahkan. Dari Kahana ini saya juga penasaran ini. Bagaimana bedanya antara artikel berita dengan artikel jenis opini? Baik, kalau misal perbedaannya itu kan kalau artikel itu berita yang memang kayak breaking news atau head news ya. Misal seperti berita insiden seperti itu. Jadi emang kasusnya memang beneran ada gitu. Kalau misal opini itu seperti pendapat seseorang. Barangkali kan teman-teman suka menemui berita-berita seperti pendapat aktivis-aktivis mengkritik politisi dalam bentuk sebuah opini atau rilis. Nah, itu bisa disebut opini. Jadi, kalau opini itu kan memang pendapat kita pribadi sesuai dengan penulisnya. Misal ketika saya menulis opini sebagai penulis, misal saya mengkritisi salah satu praktis politisi misalnya, itu saya mengatasnamakan diri saya sendiri. Nah, isi opini itu bisa berupa tanggapan atau kritikan gitu. Beda halnya ketika artikel mungkin berita yang memang ada kejadiannya dan kalau menurut saya langsung gitu. Berita yang memang kita dapat langsung, narasumbernya berbeda-beda dan berdasarkan riset dan data. Seperti itu kalau menurut saya, Mbak. Oke, thank you Dahana. Kalau dari Bu Novi sendiri terkait dengan opini, mengingat Bu Novi sepertinya sangat sering ya, mengingat Bu Novi ini kontributor dan juga penulis opini di media massa online terutama. Bagaimana tanggapan Bu Novi? Ya jauh beda yang disampaikan oleh Dana ya. Jadi ya pada intinya opini ya apa yang ada di pikiran kita dan didukung dengan sumber-sumber yang terpercaya gitu. Tapi kenapa perlu ada sumber-sumber yang terpercaya? Karena biar kita tuh nggak dikira halu ngomong tanpa dasar gitu ya. Jangan sampai kayak gitu juga. Jadi harus bisa ada tambahan dari pendapat siapa atau teori apa gitu, jadi semakin meyakinkan. Karena opini kan pada intinya adalah jenis karangan argumentasi kan gitu. Beda dengan artikel biasa yang memang kita nggak boleh namanya campur tangan, campur pikiran ya kalau berita ya, karena kan harus sesuai fakta yang ada atau yang ditemukan gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Biasanya kalau jenis opini ini bahkan diambil misalkan dari ahli atau dari tokoh-tokoh tertentu atau bahkan bisa menulis opini ya, Kak Dahana ya? Bisa menulis opini ya? Iya betul Mbak. Kan kalau opini itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena itu kan namanya opini ya. Oh, iya. Ada kolomnya sendiri di berita. Oh itu tadi pertanyaannya dari Gilang 3D ya. Bagaimana Gilang? Alhamdulillah, Miss. Sudah cukup. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Gilang. Selanjutnya tadi ya, Fahrudin sudah cukup ya, karena tadi dari on mic ya. Kemudian Adisa, bagaimana Adisa? Adisa sudah cukup dengan jawaban kedua narasumber kita? Adisa sudah tidak ada sepertinya. Terus dari Lina Maulidia, sudah cukup jawabannya? Sudah tidak ada juga sepertinya. Semakin sore semakin berkurang ini ya, padahal belum absen ya teman-teman semuanya. Nurul Sahadah, mungkin barangkali open mic nih sepertinya. Ada yang ingin disampaikan? Oh tidak. Enggak, Miss, kepencet. Oke, baik. Baik, karena waktunya sudah pukul 15.33 ya, Bu Novi dan Kahana, terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan pesan-pesan dan kiat-kiat untuk teman-teman yang saat ini ada loh, yang teman-teman kita yang sudah jadi jurnalis, sudah jadi wartawan, karena mengingat kita ini kan jurusan KPI ya, ada divisi jurnalistik dan UKM juga ada LPM Fatsun gitu ya. Jadi dan beberapa anggota diantaranya
adalah dari KPI. Nah, berarti kan banyak nih ya calon atau bakal jurnalis muda, pemula. Kira-kira apa pesannya untuk teman-teman di sini? Dari Kak Dahana dulu boleh? Halo, ada suara saya masuk, Mbak? Masih masuk. Mungkin dari saya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas kesempatannya, Mbak Desi. Mudah-mudahan sedikit kiat-kiat dari saya ini bisa dipraktekkan nanti di lapangan oleh teman-teman semua. Mungkin kalau atau enggak bisa menjadi trigger untuk mencari tahu lebih banyak soal jurnalistik. Karena ketika kita terjun di dunia jurnalistik itu banyak hal-hal yang menyenangkan yang bisa kita dapatkan gitu. Terutama kita bisa banyak mengenal orang, kita tahu informasi lebih dulu dibandingkan orang lain gitu. Kemudian di sana juga kita dapat belajar gimana caranya kita bisa mempertahankan integritas gitu sebagai jurnalis seperti itu. Nah, semoga teman-teman juga bisa menerapkan tadi informasi dari Mbak Novi ataupun dari saya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi gitu. Mudah-mudahan bisa secara langsung seperti itu, Mbak. Oke, selamat memasuki dunia jurnalistik. Selamat memasuki dunia jurnalistik ya, pesan untuk teman-teman semuanya dari Kak Dahana. Dari Bu Novi, silakan Bu Novi, barangkali ada pesan-pesan. Oke. Saya nggak banyak ya karena belum sampaikan oleh BNN. Pada intinya, mumpung masih mahasiswa, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, terutama di dunia jurnalisme, karena biasanya manusia ya, terutama di masa awal-awal pencarian dari diri di siang-siang kuliah itu, penyakit yang parah itu adalah overthinking ya. Jadi kalau kalian itu pengen overthinking itu berkurang adalah mencari kesibukan, salah satunya dengan jurnalisme. Karena dengan mengenal orang banyak itu otomatis kepercayaan diri meningkat gitu ya. Kalian tahu cara teknik komunikasi secara langsung, bagaimana persuasi, bagaimana bisa dipercaya ya. Ya itu sih, hasilkan karya sih, minimal menulis opini lah atau dimanapun gitu ya. Dan supaya kalian tidak menyesal nanti di suatu, mendingan lakukanlah banyak kegagalan semasa muda mungkin gitu, daripada tua menyesal kayak itu. Itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih Bu Novi dan Kak Hana. Ini terkait dengan kendala persepsi, nanti saya atasi ya. Kita penutupan dulu. Sebelum live dari room, boleh kita foto bersama dulu ya. Tadi di awal lupa untuk kita foto bersama. Akan saya lihat ini siapa saja yang hadir sampai akhir. Saya hitung sampai 3 ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Baik, ada 6 slide ya, ini slide kedua. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut slide ketiga. Slide ketiga silakan dibuka ya kameranya. Tadi slide 1 dan 2 kompak dibuka semua. 1, 2, 3. Lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Ini Slide kelima. Sorry, slide kelima ya. 1, 2, 3. Terakhir slide ke-6, silakan dibuka semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Novi, terima kasih Kak Hana untuk sharing-sharing dan partisipasinya di kelas praktisi yang saya selenggarakan di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari kelas 3A sampai dengan 3E. Ya, untuk 3 penanya terbaik nanti akan saya hubungi personal ya. Dan Bu Novi dan Kak Hana, semoga lain kali kita bisa bertemu lagi di kelas praktisi selanjutnya dan semoga bisa offline gitu ya, agar euforianya semakin terasa gitu ya. Untuk teman-teman semuanya,
Selamat berkontribusi buat kalian. Ya, boleh silakan jika ingin live. Kak Dahana juga, terima kasih. Dan untuk teman-teman semuanya juga ya, terima kasih untuk partisipasinya dan teman-teman yang dari saat ini bahkan mulai berkontribusi menjadi seorang jurnalis dimanapun kalian berada ya. Semoga menjadi jurnalis yang benar-benar independen. Karena kalau kita berbicara kebenaran, benar itu nggak ada yang relatif, benar itu nggak ada yang mutlak, yang ada adalah benar menurut saya, benar menurut Anda, dan kebenaran itu sendiri. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas ya. Buat besok yang ikut ini webinar seminar FPM Fasun ya, kita ketemu lagi, kita kuliah lagi di malam hari ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya, saya absen dulu ya. Oke.